Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Ahmad Nabil, NIM 127. Untuk video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester etika profesi guru. Di sini saya kebagian untuk membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab awal dan bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, yaitu bab yang pertama, fi fadli ilmi wal ulama ya fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini menjelaskan dalam keutamaan ilmu serta ulama dan keutamaan belajar dan mengajarkan. Qala Allah Ta'ala, muqaddawu sabu Gusti Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memiliki arti niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara para kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang dimaksud di sini yaitu Allah akan mengangkat beberapa derajat ulama di antara kalian sebab mereka telah mengumpulkan ilmu dan mengamalkannya. Ini ayarfaul ulama minkum darajati bima jama'u minal ilmi wal amal. Siapa Allah itu yang mengangkat terhadap para ulama minkum dari kalian semua. Apanya yang diangkat yaitu derajatnya sebab para ulama itu sudah mencari ilmu dan mengamalkannya. Lalu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ini berkata, darajatul ulama'i fauqal mu'minin bi sab'i mi'ata darajah. Nah, adapun derajat para ulama ini tetap di atas orang-orang yang beriman seperti dengan 700 derajat. Adapun ma baina darajataini khamsumi'ati amin, sesuatu yang tetap di antara dua derajat ini adalah 500 tahun. Nah, antara 1 dan 2 derajat ini itu jaraknya 500 tahun, digambarkan seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala, mongko dawuh Gusti Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilm, yang memiliki arti Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Al-ayah fabada Allah Ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa sallasa bi ahli ilmi. Allah itu maha tinggi dengan zatnya dan menjadikan yang kedua itu siapa, yaitu Allah menjadikan yang kedua itu adalah bimalaikatihi, yaitu dengan malaikat-malaikatnya, dan yang ketiga wasalasa bi ahli ilmihi, dan menjadikan yang ketiga itu orang-orang yang berilmu. Wa nahika bihada syarafa wa fadla wa jalalah wa nubulan, dan adapun kecukupanmu itu dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu memiliki kemuliaan, keutamaan, keagungan serta keutamaannya masing-masing. Wa qala Allah Ta'ala, maka dawuh sapa Gusti Allah, inna yashallahu alladzi innama yashallahu min ibadil ulama'i. Ulama ini memiliki arti di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Lalu wa qala Allah Ta'ala, mongko dawuh malih sapa Gusti Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, ila qoulihi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan dzalika liman khasyya rabbah. Faqatadat al-ayatin, maka ditetapkan apa itu ayat kedua, anal ulama humul ladzi yashawna Allah Ta'ala wa ladzi yashawna Allah humul khairul bariyah, bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang takut terhadap Allah yang maha tinggi, dan adapun orang-orang yang takut terhadap Allah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Fayun tiju annal ulama'i humul khairul bariyah,
maka mengeluarkan nilai bahwasanya para ulama ini adalah sebaik-baiknya makhluk tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yurid Allahu bihi khaira yufaqihu fid din. Lalu hadis ini memiliki arti barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang sempurna oleh Allah, maka dia akan memberinya pemahaman tentang masalah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wa qala Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris ilmu dari para nabi terdahulu. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Wasbuha bihadihi darajata majdan wa fakhron bihadihi rutbah syarafan wa dakaron wa idza kana la rutbah fauqan nubuwah. Dan adapun kecukupan inilah derajat itu mulianya serta keagungannya, tingkatan dan mulai disebut dengan syu'an tadi. Rutbah fauqa nubuwah, ia tidak ada tingkat, ialah yang tetap di atas kenabian. Di sini jelaskan bahwa dan cukuplah bagimu derajat ini untuk mendapatkan suatu kemuliaan dan keagungan dan sebutan yang baik. Dan ketika sudah tidak ada lagi tingkatan yang melebihi tingkat kenabian, maka tidak ada lagi satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan dari tingkat kenabian itu. Fala syarafa fauqa syarafi wirasati litilkar rutbah. Tadi yang sudah jelaskan itu tingkatan-tingkatan itu. Para ulama itu mewarisi ilmu-ilmu dari para nabi terdahulu. Wa ghayatul ilmil amalu bihi, dan adapun tujuannya ilmu itu untuk diamalkan. Li'annahu samaratuhu, karena ilmu itu yang diambil ialah buah dari cara mengamalkannya tadi. Wa faidatul umri wa zadul akhirah, serta mendapat manfaat umur dan berkat untuk di akhirat kelak. Faman dhahira bihi, faman maka barang siapa dhahira yang memperoleh ilmu itu dengan mengamalkannya, maka syaida wa man fatahu khasyira, maka beruntung. Dan barang siapa yang melewatkan terhadap mengamalkan ilmu tersebut, maka akan rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan di saat disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulaini, itu dua orang lelaki. Ahaduhuma abidun, ahaduhuma yang adapun salah satunya di antara kedua orang tadi ialah abidun ahli ibadah, wal akharun, dan adapun yang lain ialah ahli ilmu. Qala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi ahlal abidi wa fadlul alim alal abidi kafadli ala adnakum, yang dimana keutamaan ahli ilmu itu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi keutamaan para ahli ilmu itu atas ahli ibadah adalah ibarat tadi keutamaanku atas orang-orang terendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan
yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Memiliki arti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan baginya suatu jalan dari beberapa jalan menuju surga. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mencari suatu ilmu, maka segala sesuatu orang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Memiliki arti ini menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan muslimah. Wa talabul ilmi yastaghfirulahu. Dan adapun orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun atas kullun syai'in, atas segala sesuatu, hatta khut bil bahr, hingga ikan di laut. Itu dijelaskan bahwasanya para pencari ilmu ini Allah akan menurunkan rahmat di dunia dan menjauhkan dari bencana, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini akan mendapatkan manfaatnya. Bahkan sampai ikan-ikan di laut pun tidak akan kehabisan air karena aman dari bencana di laut. Pepohonan akan tumbuh dengan subur serta tidak kekurangan air dan aman dari bencana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghadali talabil ilmi sallas alaihi malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Adapun barang siapa itu yang mencari ilmu pada pagi hari, maka para malaikat itu bersalawat atas siapa orang yang mencari ilmu tadi dan diberkahi dalam kehidupannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata an yata'allama khaira wa yata'allima. Jadi adapun orang yang pagi-pagi berangkat ke masjid namun tidak menghendaki siapa man, kecuali terhadap hendak yang mempelajari siapa man tersebut terhadap kebaikan, atau kehendak mengajarkan siapa man terhadap khairan. Artinya barang siapa-siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala itu seperti ibadah haji. Kana lahu kana ajran hajjin. Nah ini. Nah tapi itu tadi haji itu haji yang sempurna ya, bukan yang haji biasa-biasa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu wal muta'allim ka hadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wal khaira fi syairin nas. Dan para pengajar dan pelajar ini adalah seperti ini dari ini. Nah, Nabi itu mengumpulkan antara jari telunjuk dan jari berikutnya. Maksudnya keduanya itu bersama-sama dalam hal pahala dan tidaklah ada kebaikan pada seluruh manusia setelah keduanya. Ba'du wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa du'a liman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalika wa la takun al-khamis fatahlika. Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, maka kamu akan celaka.
wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allumu ilma wa alimuhu annas, mempelajarilah siapa kalian al ilmu terhadap ilmu. Siapa yang mempelajarinya? Wa alimuhu, dan mengajarkanlah kalian terhadap orang yang mencari ilmu tersebut, yaitu manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u, fakil ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Idza, saat kalian itu melihat riyadul jannah, taman-taman di surga, farta'u, maka mendapatilah siapa kalian. Fakil, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, dan apa itu teman-teman surga? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hilahu dzikri qala atau wahya majalisul halal wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tangih wa kaifa tutalliku wa ma asbaha dalika. Ini Rasulullah itu menjawab, yaitu adapun adalah halakoh zikir, yang dimana Imam Atta ini berkata, adapun halakoh zikir ini adalah majelis-majelis yang membahas tentang hal-hal yang bagus, majalis al-halal, menjelaskan hal yang bagus dan haram. Bagaimana kaifa tasari, serta bagaimana cara membeli dan bagaimana cara untuk sholat, zakat, haji, dan bagaimana kamu menikah. Ini adalah salah satu beberapa dari bahasan-bahasan yang baik untuk kita bahas, yaitu tentang halal haram, jual beli, sholat, terus zakat, haji, kemudian menikah, talak, dan satu yang menyerupai, wama asbaha dalika, dan beberapa yang menyerupai. Ini adalah bahasan-bahasan yang halal dan haram. Waqala, lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allumuhul ilma wal ma'lubihi, belajarlah kalian terhadap ilmu dan mengamalkanlah kalian dengan ilmu tersebut di kehidupan dunia ini. Waqala, lalu berbicara siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, dan mempelajarilah kalian terhadap ilmu dan menjadikanlah kalian itu termasuk para ahli dalam ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i wa damu syuhada'i fayarjahu midadul ulama'i ala dami syuhada. Yuzanu itu ditimbang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, midaul ulama, yaitu tinta-tinta para ulama, wadamu syuhada, dan darah para syuhada, fayarjahu, maka unggul, maka yang lebih unggul itu adalah mindatul ulama, tinta-tinta para ulama, itu mengalahkan ala dami syuhada, atas darah-darah para syuhada. Jadi ketika ditimbang pada hari akhir nanti, timbangan antara tinta-tinta para ulama ini atau orang yang mencari ilmu itu lebih berat daripada darah-darah para syuhada yang telah berjuang. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda,
ma ubidallahu bi syai'in atfala min fikhin fid din. Nah, tidaklah disembah ma ubida, tidaklah disembah siapa Allah, Gusti Allah, bisyai'in dengan sesuatu yang afdalu lebih utama min fikhin dan paham fiddin daripada dalam masalah-masalah agama. Jadi tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham tentang ilmu agama, dan tentunya seorang ahli fikih yang berat godaannya bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi para ulama dan ahli fikih ini godaannya lebih berat daripada kali dengan setan yang beribadah 1000 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sa'u yaumal qiyamati salasa. Memberi syafaat yang didapat pada hari kiamat itu sampai pada 3 orang. Yang pertama yaitu al-anbiya'i, para nabi, summal ulama'i, kemudian para ulama, summa syuhada'i, dan kemudian para syuhada. Ruya annal ulama'i yaumal qiyamah alal manabira min nuri wa taqad wa naqala qadi. Bahwasanya diriwayatkan, apa yang diriwayatkan itu, annal ulama'i, para ulama ini fi yaumil qiyamah, di hari akhir, di hari kiamat nanti itu ala manabir, di atas beberapa mimbar, min nur, dari cahaya, wana qalal qadi, dan mengutip siapa itu al-qadi, Husain, yakni Husain, fi awali ta'liqatihi, dalam permulaan kitab ta'liqatnya al-qadi Husain tadi, annahu ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'i lam tab alaihi khati'atuhu ayam hayatihi. Jadi man, terhadap siapapun, ahabba, yang mencintai, siapa yang menyintai siapa ini, al ilma, terhadap ilmu, wal ulama, dan para ulama itu, lam tuktab, maka tidak ditulis, alaihi, di atasnya, khotiatu, kesalahan-kesalahan dari manusia yang menyintai kedua aspek tersebut pada hari kehidupannya. Qala ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya Qadi Husain ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla khalfa liman wa ka'anna ma shalla khalfa bani wa man shalla khalfa bani. Jadi dikatakan bahwasanya man, barang siapa itu yang sholat itu kembali lagi ke orang yang man, khalfa alim, di belakang orang-orang yang berilmu, maka faka'an nama sholat, maka mereka itu sholat siapa man khalfa nabi, di belakang nabi. Faman sholat khalfa nabi, maka adapun barang siapa ialah sholat di belakang nabi, faqad ufira lahu, maka sungguh diampuni, lahu, untuk man, dosa-dosanya. Jadi dalam hadis ini tuh, barang siapa yang sholat dari belakang Nabi, itu kita menjadi makmum dari orang-orang yang alim, yang paham agama, itu kita diibaratkan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa orang yang sholat di belakang Nabi itu akan diampuni dosa-dosanya.
Wa fi hadis Abidarin, dari hadis Abidarin meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana hudura majalis dzikri afdhala min salatil alfi raqatin wa syuhudil alfi janazah wa iyadatil alfi marid." Nah, barang siapa orang yang menghadiri majelis zikir itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat dan mendatangi 1000 jenazah dan menyenggut 1000 orang yang sakit. Jadi keutamaan dari menghadiri majelis zikir ini sangat banyak daripada ini, dibandingkan daripada sholat 1000 rakaat. Jadi itu. Waqala Umar ibn Khattab, lalu Umar itu berbicara bahwasanya inna rajula layah ruju min manzilihi wa alaihi minad dunubi misla jibali tihamah. Itu sesungguhnya seorang lelaki pastinya keluar dari rumahnya, di atas para laki-laki tersebut ada beberapa dosa. Dosa ini dikiaskan dengan gunung negara Tihamah. Haida sami, lalu ia mendengar bahwa siapa ada alim, orang-orang berilmu, khofa, takut. Maka takutlah siapa lelaki yang sedang keluar ini, wastarja'a, lalu bertobat dari dosa-dosanya. Insarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun fala tuqariku majalisal ulama. Maka pulanglah dia pada rumahnya dan dia itu pulang tidak lagi atas dosa yang dibawanya. Fala tufariku majalisi, maka janganlah itu kalian itu memisahkan diri kalian dari majelis para ulama tersebut. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi, lam yahluk ala wajhil ard, tidak menciptakan siapa-siapa itu alal wajhi, di atas sisi bumi ini, turbatu, tanah, yang lebih akroma, yang lebih mulia, min majalisil ulama, daripada majelis-majelis para ulama. Wa naqala syarh masahi al-maliki fi awal kitab. Imam Syarmah Syahahi al-Maliki mengutip di dalam permulaan kitabnya berjudul Nazmi Durri Anin Nabi, itu ada suatu kalimat, man ad-doma al-alim fa innama yu'addimullahu ta'ala manantaha wa nabil alim fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Jadi barang siapa orang yang mengagungkan orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang menghina orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia telah meremehkan Allah serta Rasul-Rasulnya. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Wa qala Ali karamallahu wajhah, dan mengatakan Sayyidina Ali ini berkata, kafa bil ilmi syarafan ayyaddayahu man la yuhsinuhu, wa kafa bil jahli damman ayatabarra'a minhu man huwa fihi wa unsyida fi ma'nahu. Adalah syair, yaitu kafa, mencukupi terhadap apa, terhadap bil ilmi, terhadap ilmu, syarafa, apanya, yaitu kemuliaannya, an yataidahu, itu mengakui terhadap ilmu itu,
Man barang siapa yang tidak la yuhsinuhu, yang tidak mengindahkan terhadap ilmu, wakafa dan tidak mencukupi bil jahli terhadap kebodohannya, daman sungguh hinanya, dan an yatabaro'a dan hendaknya ia melepaskan diri minhu darinya. Dari siapa? Man orang itu, adapun ialah di dalam. Kafa syarafa bil ilmi dakwah jahilun, cukup untuk menunjukkan kemuliaan ilmu orang bodoh yang mengaku berilmu dan senang jika dia dianggap berilmu. Wa yahrahu in amsa yunsabu ilal ilm wa yafi humulan bil jahalati anani, dan cukup untuk menunjukkan hinanya kebodohan bahwasanya aku takut dianggap orang bodoh dan aku marah. Ura umata umsab ilaihi wa a'lamu wa qala Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini berkata, inna Abu Bakrin kadzaba ila ya wa anna bil Iraq. Ibnu Zubair berkata bahwasanya Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya, wahai ya bunai, wahai anakku, alaika bil ilmi, itu wajib bagimu untuk mencari ilmu. Fa innaka, karena kamu miskin. Fa innaka idaf tarafta idaf takorta, karena sesungguhnya itu kamu miskin karena terhadap ilmu mal. Karena jika seseorang itu miskin dalam bidang keilmuan, maka harta itu hanya akan menjadi hiasan baginya. Waqala ibnu Munabbih, Wahab ibn Munabbih ini berkata bahwasanya yatasyabu minal ilmi syarafu wa inkana sahibuhu dani'an wal izu wa inkana mahinan. Dan ada buah dari macam-macam hasil atau buah dari macam-macam menuntut ilmu itu, diantaranya ada itu kemuliaan, keluhuran, kedekatan, wal qarbu wa inkana kekayaan, wal qarbu wa inkana qasiyan, wal gina wa inkana fakiran, wal mahabah wa inkana wadi'an wa unsyida fi ma'nahu. Itu tadi ada kemuliaan, keluhuran, kedekatan, kekayaan, kewibawaan. Al ilmu balagha qauman dir wa tasyaraf. Nah, didengarkan syair ini mengandung makna dari ucapan Wahab bin Munabbih tadi. Al ilmu balagha qauman dir fatasyarafa wa sahibul ilma mawfudun minat salaf ya sahibal ilm mahlan la tudan nisuhu bil mubiqati fama lil ilmi man khalaf. Jadi ilmu itu mampu mengantarkan suatu kaum kepada puncak kemuliaan, dan orang yang berilmu akan dijaga dari kerusakan. Ya sahibal ilm, wahai engkau orang yang memiliki ilmu, itu disuruh untuk berhati-hati dan janganlah kamu mengotori ilmu yang mengotori ilmu itu dengan hal-hal yang bisa merusaknya, karena
ilmu itu sangat mahal dan tidak ada gantinya. Al ilmu yarfa'u baitan la imadaluhu wal yahlu yahdimu bainal izzi wasyaraf. Nah, ilmu itu mampu mengangkat rumah yang tidak ditopang oleh tiang, sedangkan kebodohan mampu merobohkan rumah yang tinggi dan mulia. Dan meskipun ilmu itu bisa menjadi topangan atas segala perjalanan hidup kita, dikiaskan sebagai untuk penopang rumah yang ya, kalau rumah itu tidak ditopang dengan tiang, maka rumah itu akan hancur. Dan ketika orang yang tidak berilmu, maka segala kehidupannya akan hancur. Wa qala Abu Muslim Al-Khulaniun, dari Abu Muslim Al-Khulani berkata, al ulama fil ardi mislun nujum fis samai, idza badat linnasi idza bima wa idza hafiyat anhum tahayyaru. Jadi Abu Muslim ini berkata bahwasanya ulama di bumi itu bagaikan bintang-bintang yang beredar di langit. Ketika bintang itu tampak di hadapan manusia, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, dan ketika bintang itu terlihat samar, maka mereka akan menjadi kebingungan. Ini ma'al ini wasluk haitsuma salaka ilmu ra'anhu fakasif kullaman indahu fahmu wa fihi jala'ul lil qulubi minal ama. Ini adalah sebuah syair dari Abu Muslim, yaitu demi ilmu tempuhlah perjalanan di mana ilmu itu berada, dan demi ilmu maka bertanyalah kamu kepada setiap orang yang mempunyai pemahaman. Karena ilmu itu adalah lentera yang akan menerangi hati dari kebutaan. Wa aunun aladdin alladhi amruhu khatmu fa khalid watal ilma washab yaruhum fasubuhum zainun wa khultatuhum ghanmu la ta'duan aina ka anhum fa innahum nujumu hudan in goba najamun badana najmun. Jadi, dan penolong untuk menjalani agama itu adalah mana kita melakukan perintah yang wajib. Jadi bergaulah kamu dengan para periwayat ilmu dan bertemanlah dengan yang terbaik di antara mereka, karena pertemanan itu akan menjadi hiasan dalam hidupmu, dan pergaulanmu terhadap mereka itu merupakan sebuah keberuntungan dalam hidupmu tersebut. Dan janganlah kamu itu berpaling dari mereka, karena sesungguhnya mereka atau para orang-orang yang berilmu ini adalah bintang-bintang, dan yang jika hilang, suatu saat kamu akan mengalami sebuah kebingungan. Fawallahi laula ilmu ma tadha al-huda walalaha min ghaibi al-umuri lana rasmun. Dan demi Allah, andaikan tidak ada ilmu, niscaya hidayah tidak akan nampak, dan tidak akan tampak pula suatu tanda dari perkara-perkara yang sama bagi kita. Jadi semisal tidak ada ilmu di dunia ini, maka niscaya manusia itu akan mengalami kebingungan dalam menemukan sebuah jawaban dari permasalahannya. Wa qala Ka'ab bin Ahbar berkata, anna sababa majlisil ulama badalin nasi laqatatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratahu wa kullu di suqin suqahu. Jadi seandainya para ulama ini kasat mata bagi setiap manusia, kasat mata ini bisa dilihat secara langsung ya,
pasti mereka akan saling, manusia ini akan saling membunuh satu sama lain untuk memperebutkannya, hingga setiap pemangku jabatan itu bisa meninggalkan jabatan dan pemilik pasar itu meninggalkan pasarnya. Jadi semisal keutamaan dari para pemilik ilmu atau pencari ilmu ini bisa diketahui oleh semua manusia, bahkan para pejabat-pejabat pun akan meninggalkan jabatannya, serta pedagang yang ada di pasar itu juga akan meninggalkan dagangan mereka. Wa qala ba'du salaf, dari sebagian ulama salaf itu berkata, khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibi iljah, berkata bahwa sebaik-baiknya pemberian adalah akal yang sehat dan seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Wa qala ba'duhum, kemudian para ulama salaf ini berkata lagi, al ilmu amanu min kaidis syaitan wa hisyun min kaidil hasud wa dalilun aqli, bahwasanya ilmu itu adalah pengaman dari gangguan setan, tameng dari gangguan hasad, dan bukti dari akal sehat. Wa unsyidu fi maknahu, dan didendangkan syair yang mengandung makna dari ucapan para sebagian ulama salaf tersebut, yaitu ma asanal aklu wa mahmud man aqala wa akbaha al jahla wal madmum man jahila, alangkah indahnya akal dan terpujilah orang yang berakal sehat, alangkah buruknya kebodohan dan terhinalah orang yang bodoh. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauma idza su'ila, dan tidaklah ada sesuatu yang layak diucapkan seseorang dalam perdebatan. Kebodohan akan merusak seseorang suatu saat ketika ia diberi pertanyaan. Wal ilmu asrafu syai'in nalahu wa rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Jadi ilmu ini adalah hal yang paling mulia, sesuatu yang diperoleh seorang lelaki. Barang siapa yang tidak berilmu maka dia bukanlah seorang laki sejati. Dan jadi di syair ini tuh menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu itu adalah seorang lelaki sejati. Ta'alam ilma wal ma bihi ya akhi ya fal ilmu zainun liman qad alima bil ilmi an Mu'ad, dan pelajarilah ilmu dan beramallah dengannya wahai saudara-saudaraku, karena ilmu adalah hiasan bagi orang yang mampu mengamalkannya. An Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal ini menjelaskan bahwasanya ta'allumuhul ilma ta'allamu ilma fa inna ta'allamahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal basya anhu jihad wa badlahu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Jadi dari Mu'ad bin Jabal ini berkata, pelajarilah ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu ini adalah suatu kebaikan, dan mencarinya adalah suatu ibadah. Jadi mencari ilmu itu adalah salah satu ibadah bagi kita umat muslim, serta mengingat-ingatnya sama dengan bertasbih, berdiskusi tentangnya, menemukan jihad, memberikan yang termasuk ibadah sunnah, dan mengajarkan kepada orang yang tak berilmu adalah sedekah. Waqala Fudail ibnu Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakuti syama. Ini Al-Qadil ini berkata bahwasanya orang alim itu mengajar, diberi gelar sebagai orang yang besar dalam
malaikat di alam malakut di langit sana. Jadi di alam sana itu para pengajar ini diberikan gelar yang sangat besar. Sufyan ibnu Uyainah ini berkata bahwasanya arfa'un nas indallahi manzilatan mangkana bainal wa baina ibadihi wa hum anbiya wal ulama. Jadi kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah ini adalah orang yang berada di antara Allah dan para hambanya. Mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Waqala aidan, kemudian berbicara juga Sufyan ini berbicara, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Wa qila lahu amman hada qala anil fuqaha kullihim. Jadi Sufyan bin Uyainah ini juga berkata bahwa tidaklah di dunia ini seorang diberikan sesuatu lebih utama daripada status kenabian, dan tidaklah ada setelah nabi sesuatu yang lebih utama daripada ilmu fikih. Maka ditanyakan kepada beliau, dari siapa pendapat ini? Maka beliau menjawab, dari seluruh ulama ahli fikih. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i ini, ilam yakun fuqaha al-amilun bi ilmihim awliya'ullahu falaysa lillahi waliyun. Jika para ahli fikih ini menerapkan ilmunya tidak menjadi wali Allah, maka tidaklah ada di sisi Allah seorang pun yang mampu menjadi walinya. Waqala Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak ini berkata bahwasanya la yazalu ar-rajul aliman ma talaba ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqal jahil. Nah, seorang anak laki ini tetap dikatakan sebagai orang yang alim selama dia berkenan untuk menuntut ilmu. Lalu ketika dia mengira bahwa dirinya sudah alim, maka sungguh dia adalah orang yang bodoh. Jadi maksud dari ini adalah seorang anak yang menuntut ilmu itu bisa dikatakan alim, namun ketika ia mengeklaim dirinya itu alim, maka dia itu menjadi orang yang bodoh. Wa qala waqi'un la yakunu ar-rajul aliman. Syekh Waqi ini juga berkata bahwasanya tidaklah seorang lelaki itu dianggap berilmu hingga ia mampu dia mau mendengarkan dengan seksama perkataan dari orang yang lebih tua darinya, dari orang yang sebayanya, dan dari orang yang lebih muda darinya. Waqala Sufyan Sari, dari Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, al-ajaibu amah wa fil akhirah zaman a'amu wa nabaibu wa nawaibu tamatun wa fi amrid din atomu wa masaibu aldimah wa mautu ulama a'lamu wa inal alima jayatuhu rahmatul lil ummah wa mautuhu fil islami sunnah. Dari Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwasanya keajaiban di muka bumi ini umum, dan pada akhir zaman Allah akan lebih umum. Musibah itu banyak, dan musibah itu mengenai urusan agama itu lebih banyak. Bencana itu peristiwa besar, namun kematian para ulama adalah peristiwa yang lebih besar. Kemudian hidup para orang alim itu rahmat untuk umat, dan kematian ulama menurut perspektif agama Islam adalah penyebab dari kerusakan dan keretakan. Wa fi sahihaini an Abdullah ibni Amr ibni Asi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nas ru'asa'a juhala fasu'ilu faqatau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As itu ada, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata bahwasanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut secara langsung dari manusia. Akan tetapi Allah itu mengambil ilmu dengan cara mengambil para ulama, hingga ketika sudah tidak tersisa lagi orang yang berilmu, maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Lantas ditanyakan para pemimpin itu, kemudian mereka memberikan fatwa bahwa tanpa didasari oleh ilmu, sehingga mereka menjadi tersesat dan menyesatkan orang lain. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya itu Allah itu tidak mencabut ilmu yang kita punya itu secara langsung, tapi Allah itu mencabut ilmu dari para ulama-ulama yang tinggal di sekitar kita. Jadi ketika para ulama itu meninggal, maka manusia itu akan mengangkat satu orang, dan dimana ketika orang itu bodoh dan dia mengeluarkan fatwa, maka itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani, adapun bab yang kedua, yaitu menjelaskan tentang fi adabil muta'alim fi nafsihi, tentang tata krama pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fihi asratu anwa'in minal adab, wa fihi, dan di dalamnya, yaitu seorang pencari ilmu tadi, asratu anwa'in, ada 10 macam dari minal adabi, dari beberapa tata krama. Al awalu, adapun yang pertama, yaitu ayatahhira qalbahu min kulli ghisin, yaitu ayatuharu, hendaknya dia mensucikan. Siapa itu yang mensucikan? Yaitu muta'alim tersebut. Apa yang disucikan? Yaitu qalbahu, terhadap hatinya, min kulli ghisin, dari segala penipuan, wadanasin, dan kotoran, wagilin, dan dengki, wahasadin, dan hasud, wasu'il akidah, dan buruknya akidah, wasu'in khuluq, dan buruknya beberapa akhlak, liyasluha bidzalika, dan supaya layak siapa muta'alim tersebut, bidzalika, dengan itu, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wahifdi, dan menghafalkan ilmu tersebut, wal itla'i, dan meneliti, ala daqaiqi ma'anihi, atas kedetailan makna-makna ilmu tersebut, wa fahmi, serta memahami, lighawamidihi, pada kesamaran-kesamarannya. Asani, adapun yang kedua, yaitu ayuhasina niyata fi talabil ilmi. Ayuhasina, dan hendaknya dia mengindahkan siapa muta'alim tersebut terhadap niat fi talabul ilmi, dalam mencari ilmu, bi ayaksida bihi wajhallahi azza wa jalla. Bi ayaksida, yaitu gambarannya dengan hendaknya itu bermaksud siapa, yaitu muta'alim, bihi, dengan mencari ilmu tadi, wajhallahi azza wa jalla, terhadap ridha Allah yang maha mulia dan maha agung, wa amala bihi, serta mengamalkannya dengan ilmu tersebut, wa ihya asy-syari'ah, dan menghidupkan syariat, wa tanwiru qalbi, dan menerangi hatinya, wa tahliyata batinihi, serta untuk menghiasi hatinya, wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekat pada Allah yang maha tinggi. Siapa itu? Allah. Wala yaksida bihil a'rada ad-dunyawiyah,
ad-dunyawiyah. Dan tidak bermaksud ta'alum tersebut dengan mencari ilmu itu hanya a'rodo terhadap tujuan ad-dunyawiyata yang bersifat duniawi. Jadi di pasal yang kedua ini seorang yang mencari ilmu itu harus dengan niat untuk mendapat ridha Allah tanpa ada niat lain yang bersifat duniawi. Min tahsil riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqrani wa ta'dimin nasi lahu wa nahwi dalik. Min tahsil riyahi, dan menghasilkan kepemimpinan, wal jahi serta pangkat, wal mal dan harta, wa mubahatil aqrani dan yang dibangga-banggakan oleh beberapa teman, wa ta'dimin nasi dan mengagungkannya manusia lahu kepada muta'alim tersebut, wa nahwi dalik dan seperti itu semua. Asalis yang ketiga yaitu ayyubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa auqata umrihi. Ayyubaridi, dan hendaknya ia bergegas siapa muta'alim tersebut bi tahsilil ilmi dengan menghasilkan ilmu, sababahu dalam waktu mudanya, wa auqata umrihi dan beberapa waktu umurnya. Wala ya'taro bi khot taswifi wa ta'mil, dan tidak tertipu siapa muta'alim tersebut dengan bi khot taswif, dengan tipuan-tipuan, menunda-nunda, wa ta'mil dan menunggu-nunggu. Fa inna kulla sya'atin tamuru min umrihi la badalalaha, karena sesungguhnya setiap waktu tamuru yang telah dilewati oleh muta'alim tersebut itu min umri, dari umurnya si muta'alim tersebut, la badalalah, tidak ada ganti baginya. Wala iwado anha, dan juga tidak ada tukar dari waktu yang telah disia-siakan tersebut. Wa ayyaqta'a ma qadara alaihi minal alaiki sagilati wal awaiki almaniati an atamit talabi wa badli ijtihadi wa quwwatal jiddi fit tahsil fa innaha qawati tariqat ta'allam. Jadi wa ayyaqta'a, dan hendaknya memutus siapa muta'alim tersebut ma terhadap sesuatu qadaru alaihi yang mampu atas ma tersebut, minal alaiki dari beberapa hubungan syagilah yang menyibukkan, wal aqwaiki dan beberapa pengeyah, al maniati itu yang mencegah, antamamit tolabi yang dari sempurnanya mencari ilmu, wabadlil ijtihadi dan mencurahkan kesungguhan, wa quwwatil jiddi dan kekuatan tekadnya fit tahsil dalam menghasilkan ilmu tersebut. Fa innaha karena bahwasanya alaiki wal araik qat'i ialah pemutus, ada beberapa pemutus tori kita jalannya pembelajaran tersebut. Jadi hendaknya seorang pelajar ini untuk memutus segala kesibukan yang sia-sia atau tidak berguna dalam proses ilmu ini. Arabi atau yang keempat, poin yang keempat yaitu ayyaqna'a minal quti wal libasi bima tayassaro. Jadi ayat ayyaqna'a, hendaknya terima siapa itu muta'alim minal quti dari makanan pokok, wal libasi dan pakaian, bima tayassaro dengan sesuatu yang sederhana. Fabis sabri ala adnal ais, fabis sabri karena dengan sabar, ala adnal aisi atas paling rendahnya kehidupan tersebut, yanalu sa'atal ilmi yang memperoleh
ilmu itu siapa muta'alim tersebut. Sa'atal ilmi, kegelapan ilmu, rajam asyamlil qalbi, dan mengumpulkan tercerai berainya hati, min mutafarriqatil amal, dari berpisahnya beberapa angan-angan, wa yatafajjaru fih, dan menyembur keluar fihi, di dalamnya hati tersebut, ya nabiul hikam, dan ada beberapa sumbernya, beberapa hikmah. Qala Imamuna Syafi'i. Jadi di sini Imam Syafi'i itu dawuh, la yuflihu man talaba ilmi bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah ti walakinna man talabahu bidillati nafsi wa dzikil aishi wa khidmatil ulama'i haflah. Jadi Imam Syafi'i ini berkata bahwasanya tidaklah akan sukses seseorang yang menuntut ilmu dengan keadaan diri yang mulia dan hidupnya lapang. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan diisi dengan diri yang hina, hidup yang sulit, dan berkhidmat kepada para ulama, ia pasti akan sukses. Jadi di sini Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwasanya mencari ilmu itu sulit, ya butuh perjuangan yang sangat besar, tapi adalah suatu hal yang penting dalam agama Islam kita. Al-khamis, yaitu yang kelima, adapun yang dimaksud ayukasima auqata lailihi wa nahar, ayukasima, dan hendaklah ia membagi siapa muta'alim tersebut auqata lailihi wa nahar, terhadap waktu malamnya dan waktu siangnya. Wa ya'natima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Wa ya'tanima, dan adalah merampas siapa muta'alim tersebut terhadap ma, sesuatu, baqiya, yang tersisa dari sesuatu tersebut, min umrihi, dari umurnya seorang muta'alim tersebut, fa inna baqiyatal, karena sesungguhnya sisa-sisa umur, la qimatalah, ialah tidak ada harganya bagi bagi sisa-sisa umur muta'alim tersebut jika tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Wa jawadul awqati lil hifdil ashar walil bahsi al ibkar walil kitabah. Wa ajwadul awqat, adapun paling baiknya beberapa waktu lihifdi, untuk menghafal, ashar, dari beberapa waktu syaur, walil bahsi, dan untuk berdiskusi, al ibkaru walil kitabah, ialah pagi, walil kitabah, dan untuk menulis, wa yasudun nahar, ialah di tengah waktu siang hari, walil mutalla'ata, dan untuk menelaah, wal mudzakkara, dan mengingat-ingat, itu pada al-lailu, waktu malam. Wajibadu amakinil hif, dan adapun paling baiknya tempat-tempat untuk menghafal, al-ghuraf, ialah beberapa kamar. Wa kullu maudi, dan setiap tempat, ba'idun anil mukhliyat, yang jauh dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wala yasunal hif, dan tidaklah bagus menghafal bihatratin nabati, dengan hadiahnya bertambah beberapa tumbuhan, wal khadirah, dan hijau-hijauan, wal anhar, dan beberapa sungai, wadujijil aswad, dan bisinya beberapa suara. Jadi di sini itu menjelaskan tentang waktu-waktu yang tepat untuk menghafal, berdiskusi, menulis, menelaah, dan mengingat-ingat, serta adapun beberapa tempat yang direkomendasikan untuk bisa melakukan itu semua. Asadis, yang keenam, yaitu ayukal lilal akla wa syurbah,
Ialah hendaknya seorang muta'alim ini menyedikitkan porsi makanan dan minumnya. Fa inna siba'a yamna'u minal ibadah, karena sesungguhnya kenyang itu bisa mencegah dari orang itu untuk beribadah. Wa yuskilul badana wa min fawaidi qillatil aqli. Wa yuskilu, dan memperberat al badani terhadap badan itu, wa min fawaidi qillatil aqla, dan ialah termasuk dari manfaat-manfaat sedikitnya makanan. Syihatul badani, adapun kesehatan tubuh, wadaf'ul amrodi, dan menolak beberapa penyakit, di mana al-badaniyah yang bersifat tubuh atau di dalam tubuhnya. Fa inna sababaha, karena sesungguhnya penyebab beberapa penyakit tersebut itu karena kasratul a'li, kebanyakan makan, wa kasratul syurbi, dan kebanyakan minum. Kama qila, dan dijelaskan dari beberapa keterangan yang diucapkan oleh seseorang ini, fa inna da'a aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarab, wa syihatul qulub minad du'yani wal batari, walam yura ahad minal awliya wal a'immati wal ulama'il ahyar. Jadi sedikit makan ini ya bisa menjadikan badan menjadi lebih sehat, itu kebal terhadap penyakit yang menyerang tubuh karena penyebab timbulnya penyakit dari banyak makan dan minum. Dan penyakit ini sesungguhnya kerap dilihat itu berasal dari makanan dan minuman, dan manfaatnya yaitu hati menjadi lebih sehat, bebas dari perbuatan lalai dan sombong. Dan dalam syair ini dijelaskan bahwasanya tak pernah dilihat seorang pun dalam para imam, wali, ulama yang menjadi orang-orang pilihan itu yatashifu aw yusafu, memiliki sifat atau disifati bikasratil a'li, dengan banyak makan, wala humida bihi, dan tidak pula mereka dipuji karena hal itu. Wa inna ma tuhmadu kasratul a'li minad dawabi allati la ta'kilu wa tursadu lil amal. Jadi karena yang dipuji dengan banyak makan itu hanyalah hewan ternak yang tak punya akal dan yang disiapkan untuk bekerja. Asabi, adapun poin yang ketujuh yaitu ayu akhidan nafsahu bil mar'i wal iftiyati. Ayu akhida, dan hendaknya mengambil siapa muta'alim tersebut nafsahu terhadap dirinya muta'alim, bil mar'i, dengan sifat wirai, wal ihtiyati, dan berhati-hati, fi jam'i sya'ni, dari segala tingkahnya, wa yataharral halal, dan menjaga siapa muta'alim tersebut al halal, terhadap perkara yang halal, fi ta'amihi, di dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa libasihi wa maskanihi, dan pakaiannya serta tempat tinggalnya, fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbuhu, dan dalam segala sesuatu apa yang yahtaju yang dibutuhkan siapa oleh muta'alim terhadap ma liyastanira, supaya menjadi tersinari qalbahu, hatinya, wa yasluhu liqulubil ilmi, dan layak untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan cahaya, wa naf'i, dan manfaat, bihi, dari ilmu tersebut.
Wayam bagi lahu ayat taksimal ruhasa fi mawadi'iha. Dan sebaiknya lahu bagi muta'alim tersebut ayat taksimal, hendaknya menggunakan siapa muta'alim tersebut ruhasa terhadap beberapa dispensasi fi madaiha dalam beberapa tempatnya, indal hajatil ilaiha wa wujudi sababiha. Indal hajat di saat tubuh ilaiha kepada ruh khos terhadap dispensasi tersebut, wa wujudi sababiha dan adanya beberapa penyebab dispensasi tersebut. Fa innallaha yuhibbu, karena sesungguhnya Allah itu mencintai antuta ruhasuhu, terhadap hendaknya didatangi beberapa rusoh yang telah diberikan, kama yuhibbu antuta azaimhu, sebagaimana Allah itu mencintai terhadap beberapa hukum azimahnya. Asamin, poin ke-8, yaitu an yuqallila istimalal mata'imi, dan hendaklah muta'alim ini menyedikitkan menggunakan beberapa makanan allati hiya, yang adapun min asbabil maladati, termasuk penyebab-penyebab kebodohan, wadhafil hawasin, dan melemahnya beberapa panca indera, katufahil hamidil balba kilai, seperti apel yang kecut, wal bakilati, dan kacang bakila, wasyurbi khali, dan meminum cuka, wakadalik, dan lain-lain. Ma yusiru istamalahu luhu, ma adapun sesuatu yusiru yang memperbanyak, istamala menggunakan apa itu, ma wal bal albal goma, daha muballida yang membodohkan, lidihni wal musakil, pada pikiran yang memperberat, lil badani, kepada tubuh, kakasrotil albab, dari beberapa banyaknya susu, wasamaki, dan ikan, wa asbahi dzalik, dan beberapa yang menyamai itu semua. Jadi di sini itu menjelaskan tentang beberapa makanan yang bisa melemahkan panca indera dan memperkuat panca indera. Wayam bagi ayat taniba, dan sebaiknya muta'alim ini menjauhi terhadap sesuatu yurisun nisyan, yang menyebabkan terhadap lupa, bil khosyah, dengan khasiatnya, ka'alil asar, seperti memakan bekas sulil fa'ri, sisanya tikus, qiraatil ahwajil kubur, dan membaca beberapa papan kuburan, waddukhuli, dan masuk bainal jamalain, di antara dua unta, maghturaini wa ilqail maqal hayya, maghturaini yang digandeng keduanya, jadi serta membuang kutu yang sedang hidup. Jadi di sini juga dijelaskan untuk menghindari tempat-tempat atau memakan makanan yang bisa menyebabkan lupa terhadap ilmu yang sudah didapatkan oleh muta'alim tersebut, seperti memakan makanan bekas tikus, ataupun kita membaca beberapa papan nama kuburan dan melewati dua unta yang sedang digandeng, di tengah-tengah dua unta yang sedang digandeng tersebut. Atasi, adapun poin yang ke-6, yang ke-9, ayyuqallila naumahu malam yalhaquhu dororun fi badanihi. Ayyuqallila, dan hendaknya seorang muta'alim ini menyedikitkan naumahu, terhadap tidurnya muta'alim,
malam yalhaquhu, selama tidak menimpa terhadap muta'alim ini dararu fi badanihi, bahaya dalam badannya, wadihnihi wala yazida, dan pikirannya, wala yazida fi naumihi, dan tidak menambahi siapa muta'alim ini di dalam tidurnya. Fil yaumi wal lailati ala samani sa'ah, fil yaumi dalam sehari, wal laili dan semalam, ala samani sa'ah atas 8 jam yang sudah direkomendasikan. Wa huwa sulusus zaman, dan adapun sepertiga waktu, fa ihtamala haluhu aqall la minha fa'ala, fa in ihtamala, dan jika memungkinkan haluhu, kondisinya seorang muta'alim ini, aqallu, terhadap lebih menyedikitkan, minha, daripada zamani saat tersebut, fa'ala, maka melakukan siapa muta'alim tersebut, wala ba'sa, dan tidak masalah, min an yuriha nafsah, dari hendaknya mengistirahatkan siapa muta'alim ini terhadap dirinya, wa qalbahu, dan hatinya, wadihnahu, dan pikirannya, wa basarahu, dan matanya, idza kalla syai'un min dalika, di saat penat dari sesuatu yang sudah disebutkan itu semua. Wa dha'ufa bi tanazudhi, dan lemah apa syai'un min dalik tadi, dengan jalan-jalan dan bersenang-senang, fil mutanazzihati, di tempat-tempat wisata, bihaitsu ya'udu, dengan sekiranya kembali siapa muta'alim tersebut, ila halihi, terhadap keadaannya muta'alim tersebut, wala yadi'u, dan tidak menjadi tersia-sia, alaihi zamanhu, atas waktunya muta'alim tersebut. Al-ashir, poin yang terakhirnya adalah poin yang ke-10, ayatrukol isyrota fa inna tarkaha, dan hendaklah ia meninggalkan pergaulan, karena sesungguhnya meninggalkan pergaulan tersebut, min ahamima, termasuk dari paling pentingnya sesuatu, yang bagi, dan sebaiknya apa itu ma, litalibil ilmi, dari mencari ilmu, wala siyama li ghairil jinsi, dan apalagi pada selain jenis, khusus in kasura laibuhu wa qalat fikrituhu, in kasura itu jika banyak, apa yang banyak, laibu, bermainnya, wa qalat, dan sedikit, fikrutu, dan sedikit berpikirnya. Fa inna taba'a syarakun, dan sesungguhnya watak ialah syarakun, banyak mencuri, wa qatul isyrah, dan adapun bahaya pergaulan itu, dayaul umuri, bisa menyanyiakan umur, bi ghairi faidah, dengan tanpa faedah atau manfaat, wa dhahabuddin, dan hilangnya agama, idakana, di saat ada pergaulan tersebut, ma'a ghairi ahli, bersama selain ahli agama, fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun, dan jika butuh siapa muta'alim tersebut kepada orang-orang yang bisa menemani terhadap man, falyakun sahiba, maka hendaklah ada siapa man tersebut, ialah sahibat, teman solihan yang soleh, danian, ahli agama, takian, ahli takwa, warian, yang wirai, zakian, yang bersih,
kasiron khair yang banyak berbuat baik, qalilan syarin yang sedikit dalam berbuat buruk. Hasanal muru'ah yang bagus kewibawaannya, qalilan mumaroh tak mumarotin yang sedikit bertengkar, in nasya dan jika lupa siapa muta'alim dzakarahu maka mengingatkan siapa teman terhadap muta'alim tersebut, wa in dzakara a'anahu maka menolong teman tersebut terhadap muta'alim jika mengingat siapa muta'alim itu. Dan di pasal atau poin terakhir ini menjelaskan tentang hendaknya itu meninggalkan pergaulan yang tidak bermanfaat seperti lebih banyak bermain dan kurang menghasilkan pola pikir terbaru. Dan di sini juga menjelaskan tentang baiknya untuk mencari teman yang baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.